Halo malam semuanya. Di minggu ini, seperti yang sudah saya umumkan di weekly market outlook pada hari Senin ini tidak ada live session. Nah, sebagai penggantinya, saya punya beberapa market yang saya akan update, yaitu dari gold, oil, euro USD, yang dimana saat ini kita on the trade, Aussie New Zealand, euro AUS, GBP yen, USD yen, USD, dan DAX. Oke, kita langsung mulai aja dari market utama terlebih dahulu, yaitu market emas. Oke, untuk market emas, ya, dia keeps breaking all time high, yaitu sekarang di harga 4.200. Banyak yang bingung nextnya mau kemana. Saya sangat berharap teman-teman di sini tidak ada yang sell secara membabi buta. Oke, don't fight against the trend, because no one knows where will be the top. Ya, nggak ada orang yang tahu topnya ini bakal di mana. Oke, di H4 saat ini saya akan drop down ke time frame lebih kecil. Kita ke H1 terlebih dahulu. Ya, ini nggak gitu kelihatan. Ada satu potential structure yang saya mau tunjukin. Nah, sebelumnya saya punya dua skenario untuk buy. Oke, saya punya dua skenario untuk buy. Saya akan jelaskan dulu dari skenario paling ideal. Skenario paling ideal ini adalah dari sini. Ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, dan ini drop di bawah 4090 ini. Ya, ini ada alert di bawah 4090. Kalau ini terjadi, dia drop di bawah ini, kemudian kasih buy setup, ambil ke atas. Karena kalau itu terjadi, maka dia akan naik lagi minimum break 4180, the best case another all time high. Itu skenario pertama yang paling ideal. Namun, terus terang saya tidak yakin skenario ini bakal terjadi. Sehingga saya punya skenario kedua untuk buy. Yaitu apa? Yaitu yang ini. Nah, tadi saya jelaskan, ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Nah, pandangan kedua adalah, ini adalah impulse, ini adalah pullback, this is another impulse. Let's assume ini adalah another impulse. Oke, maka ini saya hapus seperti ini. Jadi kita asumsikan ini adalah another impulse, yang ini. Oke, ini adalah another impulse. So this is your A, dan we are on the way to form the wave B. Nah, wave B bisa jadi begini. Ya, wave B-nya bisa jadi begini. Kemungkinan pertama adalah regular flat. Jadi kalau dia wave B-nya ini tidak break this stop, lalu drop ke bawah, di bawah harga 41 low ini ya, low sini 4164. Oke, jadi skenario kedua adalah kita taruh alert di sini. Oke, kita put alert less than ya 4164, then we start to look for the buy. Ya, jadi skenario kedua adalah impulse A, this is your wave B. Mau break di atas ini pun gak ada masalah. This is your wave B. One more drop di bawah 4164. Ya, ini adalah skenario kedua terideal untuk buy. Jadi di bawah ini look for the buy setup for another push. Ya, kalau ini terjadi, skenario kedua terjadi, ya dia setelah misalkan dari sekarang dia break di stop lalu drop di bawah ini. Kalau dia break di stop, jadi ini seperti ini, jadi potential expanding flat. Oke, kalau itu yang terjadi, another all time high will come. Alright, ya. So never ever try your luck by guessing where is top. Jangan pernah kalian itu mencoba-coba mencari hoki dengan menebak di mana harga emas. Gak ada orang tahu topnya emas di mana. Seperti yang pernah saya ceritakan di salah satu live session saya, ini semua adalah agenda dari US. Untuk apa? Untuk cari cara dari aset yang dia miliki saat ini. Apa aset yang dia miliki saat ini? Yaitu BTC, Bitcoin, dan emas. Dua harga di aset ini akan dipump untuk kepentingan US bayar utang. Okay? So never ever fight the market. Nah, kalau gitu kita boleh sell nggak? Jangan sell hanya dengan merasa ini sudah tinggi. Ya, nggak ada batasnya. Sky is the limit. Jadi,
ya, kita baru akan sell ketika market membuktikan structure-nya memang sudah ready untuk sell. At the moment, no structure untuk sell. Tidak ada structure untuk sell sama sekali. Oke? Ya, dari emas kita lanjut. Next adalah oil. Nah, untuk US oil, dengan berdasarkan kondisi sekarang, ya, saya akan prefer untuk look for the buy setup ketika A sama dengan C, ya. Ini saya sudah hapus kemarin, A sama dengan C itu adalah di harga ini, ya, di harga 56,83. Ya, itu adalah panjang A sama dengan C. Kemarin terhapus, buat lagi. Oke. A sama dengan C, ya, atau C sama dengan A, C ya, C sama dengan A, C sama dengan A, G 56,83. Ya, oke, nah, jadi ini yang saya maksud, ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. C ini panjangnya harus sama dengan panjang A, yaitu di mana? 56,83. Oke, that's why kemarin tuh saya walaupun ada buy dan sempat profit kecil, saya biarkan dia kena stop loss. Karena saya tahu saya akan buy balik di sini setelah break. Ya, setelah break di slow, kemudian dia kasih buy setup, saya akan buy. Targetnya kemana? Targetnya adalah 70. Dan target ultimate-nya adalah level 77. Oke, itu untuk emas. Jadi update-nya, kesimpulannya adalah dia pun mau naik pun, kalau dia drop kembali, ya harusnya dia akan drop kembali idealnya menyentuh 5683, then we start to look for the buy, push to the upside, minimum to break 70, the best case 77. Okay? Ya, next market yang saya mau bahas itu adalah Euro USD. I'm on the trade for this. Ya, saya ada enter di harga 1.1596 at the moment SLB break even. Target saya adalah to take this stop. Ya, the best case adalah ini take profit saya adalah 1.1670-an, 75 ya, kita sana. Oke, ini untuk Euro USD. Ya, jadi at the moment SL-nya di break even. Structure yang saya pakai untuk trade itu adalah saya sudah jelaskan di awal pekan. This one. This is the impulse. We have complete regular flat dan up. Ini SL-nya nggak break ya, nggak kena push for this up. Jadi kalau konfirmasi dia mau naik lagi karena structure ini udah done, is up dan drop up, one more drop, this is another push to the upside. Jadi complete correction terjadi di sini. Ini belum complete ya. Jadi ini adalah impulse, drop, consolidate, one more drop di bawah ini, and then we are good to go to the upside. Ya, itu untuk Euro USD. Oke, next adalah Aussie New Zealand. Nah, Aussie New Zealand saya akan jelaskan sekali lagi, walaupun sudah berulang kali saya jelaskan. Nah, untuk Aussie New Zealand, I expect something like this could happen. Oke, kejatuhan 1000-an pips. I'm on the sell. Oke, 1.1370. Jadi walaupun dia break di stop sekali lagi, as long as dia tidak break 1.15 ini, di atas ini, we are still good to go to the downside. Karena ini adalah impulse, ini semua adalah correction, ya. Ini adalah impulse, ini semua adalah correction, impulse. Ini ada impulse ya, A, B, this is whole move, this will see one more drop, ya. Kurang lebih panjang seperti ini, minimum dia akan take this low. Best case, this low. Oke? Okay? Ya, as long as dia tidak break di atas ini, we are still good to go to the downside. Yaitu untuk Aussie New Zealand, buy-nya adalah downside. Oke, next adalah Euro OS. Euro OS saya punya dua posisi, ya, posisi lama yang di bawah 1.76, ya, 1.7680-an sama 1.7 ya, yang saya share ya, yang saya buy di pekan ini 1.77964. Oke, ya, at the moment posisi yang kedua kalau dia break di atas ini, besok ada data Aussie. Kalau dia break di atas high ini, oke, dan posisi kedua ini saya akan start manage SL-nya di break even. Ya, 1.77964 saya buy di sini kemarin.
minggu ini ya. Jadi posisi lama 1.7680-an, posisi kedua adalah 1.77964. Nah, besok kalau dia break di atas stop ini adalah impulse, ini adalah consolidation, ini adalah impulse, ini adalah consolidation, potentially break di stop, kemudian saya akan taruh SL di break even untuk posisi yang kedua ini. Alright? This is the way how I manage my trade. Next adalah GBP Yen. Nah, untuk GBP Yen, kita ke 4 jam. Karena di weekly market outlook saya ceritanya adalah 4 jam. Oke, jadi kemarin itu adalah drop, lalu consolidate, lalu drop. Nah, ini harusnya consolidation, ya, consolidation kembali, and then drop. Nah, dropnya di sini saya expect untuk isi gap di sini. 198, the best case, kalau kalian nggak mau tahan lama adalah di bawah ini. Oke, di bawah harga ini. 19749. Nah, kenapa saya di sini kalau kalian lihat, kenapa saya tahannya di plan-nya itu adalah tahannya lama? Karena saya trade degree yang ini. Nah, ini saya buka weekly. This is your impulse, this is your, let's assume this is your impulse, this is your A, this is your B, this is your C. Without breaking this stop, we are good to go to the downside, minimum to take this low, the best case this low. Jadi ini adalah degree, ya, tingkatan yang saya trade untuk GBP Yen. Jadi biasnya adalah downside. Oke? Next, saya mau update USD Yen. USD Yen juga sama, ya. USD Yen kita ke time frame lebih kecil. Saya punya posisi sell. Oke, jadi ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Di setelah candle ini saya sell, ya, SL-nya di atas ini. Target saya adalah dia minimum close gap di sini. The best case take this low, then I will take my trade off. Oke, jadi sell saya kurang lebih 40-an pips plusnya. Belum sampai fase untuk set SL di break even, berarti masih ada resiko. This is 1% risk ideally. Oke, saya mau dia nutup gap ini, kemudian dia break this low for the take profit. Ya, ini adalah trade yang terbuka sekarang. Ya, sell di 15187, SL-nya di atas sini. Oke, TP-nya di sini. Ya, this is 1 to 3 risk reward. US30. Nah, US30 saya ada hit SL. Kenapa? Karena bagi saya ini adalah impulse awalnya, lalu ini adalah consolidation. Setelah candle ini drop, saya sell, dan saya taruh di swing low terdekat. Oke, nah, possibly saya akan switch the bias. Kenapa? Karena ini adalah impulse correction, impulse dan ini potential correction, sehingga saya akan switch jadi buy ketika kapan? Ketika ini terjadi. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi, tadi udah kena SL ya, untuk sell-nya. One more drop di bawah ini, low ini. Oke, kita buat tandanya bareng-bareng sekarang. Low yang saya maksud adalah 46226. Let's say 46225. Oke, ya. 46225. Oke. Nah, kalau ini terjadi, impulse A, B, C, impulse A, B, C, one more drop di bawah ini. Okay, without breaking this low, we can go to the upside for another hike. Okay, ya. Jadi setelah drop ini ternyata market impulse A, B, C, impulse A, B, C, another push can come. Saya akan jadi buyer kembali ketika dia break di bawah 46226 dan kasih buy setup tanpa break this low. We are heading for another all-time high again. Ya, ini untuk Dow Jones. Market terakhir yang saya baru ambil hari ini adalah DAX. Oke, DAX. Nah, kenapa saya ada buy di posisi DAX? Karena dari bigger time frame-nya ada structure seperti ini. Impulse A, B, C. Lalu dia konfirmasi lagi. Impulse A, B, C. Dan saya buy-nya itu tadi di sini. Di M30 kalau nggak salah. Ya. Sebentar ya. Saya lupa di time frame berapa. Tadi trigger-nya. Harusnya di M30 ya. Nah ini. Setelah candle ini harusnya. Ini.
Oke, di sini ya engulfing kemudian dia extend ke bawah. So as long as dia tidak break di bawah low ini, oke. Tadi saya enternya ketika di sini agak terlambat tapi dapat harganya cukup rendah, lebih rendah. Oke. We can still go to the upside for another all-time high. Ya, masih possible. Ya, jadi mungkin kalian bertanya-tanya, loh kemarin tuh kan Trump ngancam Tiongkok dengan another tariff, tapi market stop itu bereaksi lain, dan pada saat kondisi seperti ini, prioritasnya adalah structure. Jadi structure-nya ini ya, impulse A, B, C, dan artinya apa? Yang artinya adalah yang structure kecil ini mengkonfirmasi structure yang besar ini. So, possibly we are good to go to the upside to break this top. Minimum break this top. Ya, 24.500-an. The best case break for another all-time high here. Ya, itu untuk DAX. Jadi biasnya adalah upside. Dan untuk Dow Jones saya akan re-enter kembali kalau market generous enough. Kasih apa? Kasih another expanding flat di bawah ini. Ya, jadi kalau dia drop di bawah ini, look for your buy set up. Okay, look for your buy set up. You can put the stop loss below here. Okay, so I think that's it. Ini untuk midweek market update kali ini. Okay, saya akan update lagi di hari Senin seperti biasa. All the best for your trade. Never trade without stop loss, especially di keadaan seperti sekarang ini. Maximum risk per trade is between 1 until 2%. Okay? No revenge trade. See you again on Monday weekly market outlook.